Halo everyone, balik lagi ke channel gua Sidik Bilardi. Nah, di video kali ini gua mau tes nih perbandingan kira-kira Honda ADV gua itu kalau dibawa ke puncak, mungkin PP juga itu seirit apa sih. Nah, jadi sebelum kita mulai, coba kalian klik like, share, dan subscribe. Dengan begitu kalian akan membantu gua untuk mengembangkan channel gua ini ke depannya. Oh iya, jangan lupa juga mampir ke video-video gue sebelumnya dan komen-komenin video-video gue. Oke, jadi mungkin pertama-tama gue mau isi bensin dulu, gue fullin. Nanti setelah itu gue detailin kira-kira motor gue tekanan anginnya semana, terus bawaannya apa aja, aksesorisnya apa aja. Nah, karena kan itu juga mempengaruhi nanti penggunaan bahan bakarnya. Oke, gue mau isi bensin dulu. Bye. Meanwhile, gue udah kelar isi bensin. Nah, sekarang coba gue bacain spek dari Honda ADV gue dulu nih ke kalian nih, karena itu mempengaruhi penggunaan bahan bakar. Oke, pertama-tama yang pasti untuk tekanan ban angin depan, gue pakai tekanan di angka 32. Setelah itu gua di sini juga pakai crash bar. Kemungkinan ini crash bar ini beratnya kurang lebih 4-5 kilo. Dan nanti juga ini untuk model windshield-nya gue tegakin supaya buat tahan angin juga. Otomatis ini juga bakal mempengaruhi juga nih. Nah, setelah itu gua knalpot standar. Setelah itu gua ya untuk isi bagasi standar lah. Ini baju ganti, gua bawa air sama peralatan mandi juga. Oke, nah setelah itu untuk CVT-nya gue ini masih full standar ya semua. Untuk CVT gue masih full standar, dan untuk oli gardannya gue masih pakai yang standar Honda. Sedangkan untuk oli mesinnya gua pakai oli merek Bas. Oke, kira-kira apa lagi ya? Oh iya, gue lupa. Gue juga pakai bensinnya di sini adalah pakai Shell Super. Oke, ini sekarang coba kita pindah ke panelnya ya. Oke, ini bensin udah gue fullin. Dan kalau gue hitung-hitung ini ada berapa bar ya total ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ini untuk full Honda ADV ini punya 9 bar. Karena tangki ADV itu total 8 liter, jadi gua anggap aja 8 liter dibagi 9 itu sama dengan 0,9 ya. Jadi anggapannya kalau kita berkurang 1 bar, yaitu berarti 0,9 liter. Nah, terus nih gue juga mau riset dulu nih untuk tripnya. Oke, jadi yang mau gue riset di sini adalah trip A-nya nih. Oke, trip A udah gue riset, dan di sini rata-rata penggunaan bahan bakarnya juga udah 0. Nanti coba kita lihat ya penggunaan bahan bakarnya gimana. Oke, mungkin ini gue mau OTW dulu. Jadi mungkin kita nanti ke Tikum dulu nih, daerah Margonda. Jadi mungkin gue mau gas dulu nih. Oke, simak terus video gue ya sampai selesai ya. Bye. a few moments later. Oke, gue udah sampai di daerah Margonda nih. Nah, ini coba kita lihat juga nih untuk progres panel speedometer dari ADV gue gimana. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau dari segi full meter sih ini belum gerak ya. Artinya mungkin kita anggap masih full. Nah, terus di sini juga average-nya itu 47,4 dan gua baru nyentuh 16,8 km. Ya, ini berarti kita anggap 16,8 km ini ya ini belum berkurang nih, tapi mungkin di tangki aslinya pasti udah berkurang lah. Oke, jadi mungkin nanti bakalan gue pantau lagi ketika kita nyampe ke next spot nih. Soalnya kan gue juga udah mau siap-siap juga nih buat berangkat ke puncak. Ya, gue denger-denger sih untuk lokasinya itu di daerah Cisarua ke atasan dikit ya. Jadi oke, gue lanjut sampai di puncak. Oke, bye-bye. More moments later. Oke, gue ini udah sampai di Sentul nih yang mau ke arah Bukit Pelangi. Nah, di sini kita lihat barnya masih full, average
full consumption-nya 48,5 dan gue udah kena 46,9 km. Ya biasa sih kalau motor-motor biasanya tuh baru turun barnya dari full itu tunggu agak banyakan nih baru turun. Tapi ya udah nanti lihat nanti aja, kita bakal lanjut jalan lagi, oke? Much later. Oke, gue udah nyampe nih. Nah, coba kita lihat progres bensinnya ya. Agak hujan sih. Oke, ini gue di daerah Cisarua, mungkin kira-kira. Nah, di sini kita udah kemakan 1 bar nih. Udah makan 1 bar dan di sini average-nya itu di 45,1. Karena gue total sudah jalan 78 km. Ya kita kalau patokan dari tadi perbandingan jumlah bar sama total tangki ya berarti ini anggapannya baru 0,9 liter nih kepake nih dengan jarak 78 km. Tapi ya ini kan tadi gue bilang ini agak-agak mungkin rata-rata motor suka agak ngaco nih kalau dari full nih. Jadi mungkin biar fair kita bandingin sampai pulang ya. Oke, ini mungkin untuk next footage-nya gue akan sorry nih jatuh mic gue. Oke, coba kita ganti kamera depan lah biar muka gue nongol ya. Oke, ini gue udah sampai kan. Tadi juga kita udah lihat speedometer gue kayak gimana di Honda DV gue. Nah, mungkin biar fair nanti kita lihat total penggunaan bahan bakarnya itu sampai kita pulang nih. Karena kan ini kan gue udah nyampe, jadi paling cuma tinggal acara-acara doang di sini. Oke, jadi mungkin next footage gue bakal lanjut pas pulangnya. Oke, simak terus ya video gue ya. Jangan kemana-mana dulu. Bye. Oke, nah ini sih kemarin malam itu dipakai buat mondar-mandir ke Indomaret. Ini sih kemakan kilometernya jadi 101,9. Nah dan di sini masih pakai penggunaan average full consumption-nya ini 42,2 km per liter. Dan di sini udah berkurang 2 bar nih. Ya kemarin sih feeling gua waktu yang berangkat dari Jakarta ke puncak Cisarua ini sih emang udah kemakan 1 bar lebih sih, makanya langsung nih turun kedua nih buat bolak-balik ke Indomaret doang nih. Oke, nanti oh iya gue juga lupa info ini kira-kira kemarin perjalanannya bagaimana nih. Oke, coba gue ganti kamera dulu. Oke, gue mau ceritain dulu nih kira-kira kemarin waktu berangkat ke Cisarua ini treknya gimana. Ya kemarin kan gue lewat Raya Bogor ya. Nah di Jalan Raya Bogor itu sih nggak begitu rame jalanan, jadi kita lancar-lancar aja di situ. Speed kira-kira 70 km per jam. Nah terus juga ketika kita lewat Bukit Pelangi itu nggak macet juga sih, sepi malah menurut gue sih agak lumayan sepi sih. Jadi itu di situ kita masih oke lah 60 kilo sampai 70 km per jam juga di situ. Nah tapi ketika kita setelah kita keluar di Bukit Pelangi itu menurut gue sih jalan di puncaknya itu gue bilang padat, tapi kita masih bisa nyelip-nyelip lah. Itu lumayan padat padahal baru jam setengah 10 kira-kira. Jadi menurut gue mungkin di situ jadi agak boros ya, karena kita kan mesti gas rem, jadi nggak stabil juga ngegasnya karena macet. Ya makanya kemarin kita sih kemarin emang kelihatannya baru berkurangnya 1 bar ya, karena kan kemarin kita udah pakai kilometernya kan sekitar 70 kilo gitu. Nah jadi nanti mungkin gue bakal lanjutin lagi hitung-hitungannya ketika gua sudah mendekati Jakarta. Jadi di situ nanti cobalah kita hitung berapa kilometernya total, average-nya berapa, dan kalau kita
kaliin per barnya dengan harga per liter sel supernya itu semana. Oke, simak terus ya video gue, jangan kemana-mana dulu. Oke. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke guys, gue udah nyampe nih di daerah Ciputat. Nah, jadi kita bikin summary-nya deh ya. Jadi di sini bensin gue tinggal 1, 2, 3, 4, 5 bar dari total 9 bar. Dan gue sudah menempuh jarak 170,9 km. Dan di sini average full consumption-nya di 6,4 km per liter. Nah, coba kita hitung-hitung. Nah, karena tadi gue di sini kepakainya 4 bar, berarti 4 dikali 0,9 itu, bentar gue hitung dulu. Soon after. Oke, jadi untuk 4 bar dikali 0,9 itu kan kita dapatkan dari total 9 bar dibagi 8 liter tangkinya ADV, yaitu di sini 0,9. Jadi pas gue kaliin 4 itu dapat hasil di 36. Nah, 36 kalau gua kaliin dengan harga bensin di Shell nih, Shell Super, itu kan waktu itu kan gue di 9.130. Nah, hasilnya itu kurang lebih di 33.000 nih. 33.000. Jadi dengan 33.000 rupiah gue sudah menyentuh trip 170 km. Nah, coba kita bagi 3. Kita bagi lagi ya untuk dapat per liternya berapa ya. Bentar, gue buka kalkulator dulu ya. Meanwhile. Oke, tadi gue habis buka kalkulator lagi nih. Karena tadi kita penggunaan di sini adalah 3,6 liter. Nah, jadi coba gue bagi ini 170,9 dibagi 3,6 liter itu kurang lebih gue dapat di 47,5. Nah, berarti kan agak berbeda nih di sini nih. Jadi emang kadang kita nggak selalu harus berpatokan dari sini nih kalau untuk kita boros atau enggaknya. Nah, ini buktinya kalau gue hitung-hitung berarti total pemakaian bensin gue nih kira-kira 47,5 km per liter. Oke, jadi mungkin itu summary dari gue ya. Kalau kalian ada yang mau ditanya-tanya, silakan tanya di IG atau di komen YouTube gua. Jadi makasih sudah menonton. Bye bye.